Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Jumat, 16 Mei 2025. Menghentikan kematian sel otak. Ayub 5 ayat 26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Segera setelah kita lahir, jumlah sel otak yang kita miliki kemungkinan berada dalam kondisi maksimum. Namun, sel-sel ini mulai mengalami kematian dalam jumlah yang mengejutkan, diperkirakan hingga 50.000 sel per hari. Jika dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun, angka ini mencapai sekitar 18.250.000 sel setiap tahunnya. Meskipun terjadi pengurangan sel otak, kinerja otak pada orang yang sehat tidak mengalami penurunan signifikan selama rentang waktu 50 tahun. Bahkan, bagi sebagian orang, fungsi otaknya justru meningkat hingga usia 70-an atau lebih. Menurut prinsip redundansi, otak kita memiliki lebih banyak sel daripada yang benar-benar kita gunakan, sehingga kehilangan sejumlah besar sel tidak serta-merta mengganggu fungsi otak. Prinsip gunakan atau hilang juga menunjukkan bahwa aktivitas otak yang terus-menerus dirangsang dapat membantu mengurangi dampak dari kematian sel-sel otak. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkaya pikiran dengan berbagai aktivitas yang menantang dan merangsang otak. Meskipun ada kematian sel otak, sel-sel yang masih sehat pada lansia tetap mampu menumbuhkan lebih banyak dendrit yang berperan dalam meningkatkan komunikasi antar sel otak. Ini dikenal sebagai prinsip plastisitas. Sel-sel otak yang tersisa menjadi lebih aktif dan membentuk koneksi baru jika terus dilatih, bahkan di usia lanjut. Semakin banyak pengalaman, pembelajaran, dan latihan yang dilakukan, semakin kuat dan luas koneksi di dalam otak. Banyak orang lanjut usia merasa khawatir ketika mengalami penurunan daya ingat atau keterlambatan dalam memproses informasi. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun ribuan sel otak mungkin mengalami degenerasi, hal ini tidak serta-merta mengurangi potensi kegunaan otak. Memang mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tertentu, tetapi hal ini dapat diimbangi dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman hidup. Selain itu, sebagian besar fungsi otak yang hilang masih dapat dipertahankan atau bahkan dipulihkan melalui latihan. Untuk menjaga kesehatan otak secara optimal, penting untuk terus mengasah berbagai kemampuan berpikir, termasuk pemikiran logis, pemecahan masalah secara analitis, ekspresi artistik, kreativitas, daya ingat, stimulasi sensorik, bahasa, serta keterampilan motorik. Kemampuan otak untuk beradaptasi dan berkembang tetap ada, bahkan hingga usia lanjut. Namun, agar tetap tajam, kita harus terus menggunakannya. Jika tidak, kita bisa kehilangannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan saya dengan sel otak yang cukup untuk sepanjang hidup saya. Kiranya Tuhan tetap membimbing saya agar dapat menggunakannya dengan baik, sehingga saya tidak kehilangannya. Eldon M. Chalmers. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah dapat menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarnya, agar lebih hidup setia lagi kepada-Mu. Inilah dalam pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.